Dalam ulasan kali ini, kita bakal membedah sesuatu yang sering banget cuma kita anggap sebagai latar belakang foto yang estetik. Ya, Gunung Seminung. Tapi, percaya deh, gunung yang satu ini jauh lebih dari sekedar pemandangan indah di tepi danau. Ini tuh ibarat monumen hidup yang nyimpan jejak panjang peradaban. Oke, kita langsung mulai aja perjalanannya. Kita bakal ngelakuin semacam arkeologi berlapis nih. Kita akan lihat Seminung dari 4 sisi berbeda. Mulai dari statusnya sebagai ikon di tepi danau, sisa gunung api purba, legenda leluhur Ranau, sampai perannya sebagai benteng pelestarian alam. Bagian pertama, ikon di tepi danau, pembatas 2 provinsi. Nah, yang bikin Seminung ini unik banget, dia tuh bener-bener berdiri persis membelah wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Oku Selatan. Dan coba tebak tingginya. 1.881 meter di atas permukaan laut. Oke, mungkin bukan yang paling tinggi di Indonesia ya, tapi karena posisinya yang tepat ada di bibir Danau Ranau, wah kehadirannya tuh mendominasi banget. Gunung ini bener-bener nentuin cuaca lokal, ngebentuk ekosistem, dan jadi kompas alami buat kehidupan di sekitarnya. Lanjut ke lapisan kedua, sisa gunung api purba, sejarah alam yang keras. Kalau kalian lihat Seminung sekarang kan bawaannya tenang, adem gitu ya. Tapi aslinya, gunung ini lahir dari peristiwa geologi yang super brutal. Seminung ini bukan gunung biasa teman-teman. Dia ini sisa dari gunung api purba tipe Mar yang sekarang udah nggak aktif. Ciri khasnya apa? Dia punya kawah yang lebar banget tapi lumayan dangkal. Dan kawah ini murni kebentuk dari satu ledakan supermasif di masa lalu yang bisa dibilang ngerombak total bentuk bumi di wilayah itu. Terus gimana proses ledakannya? Semuanya berawal dari yang namanya letusan freatomagmatik. Bayangin aja, magma super panas dari perut bumi tiba-tiba ketemu langsung sama air. Reaksinya? Boom! Ledakan yang luar biasa dahsyat. Saking kuatnya ledakan itu, struktur kalderanya sampai runtuh ke dalam dan ngebentuk cekungan raksasa. Nah, cekungan inilah yang pelan-pelan keisi air dan jadi Danau Ranau yang kita kenal sekarang. Jadi ya, Seminung dan Danau Ranau itu ibarat saudara kembar yang lahir dari satu proses epik ribuan tahun lalu. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, legenda dan leluhur Ranau, memaknai alam semesta. Pernah kepikiran nggak sih gimana orang-orang zaman dulu ngejelasin lanskap bekas ledakan dahsyat ini jauh sebelum ilmu geologi itu ada? Nah, ini menarik banget. Di satu sisi, sains modern pakai istilah-istilah rumit kayak letusan freatomagmatik atau kaldera runtuh. Tapi di sisi lain, masyarakat tradisional punya cara yang jauh lebih puitis. Mereka nyeritain fenomena ini lewat kisah pertarungan epik antar makhluk sakti atau legenda pohon raksasa yang tumbang sampai mengguncang bumi. Keduanya tuh sebenarnya cuma 2 cara berbeda dari manusia untuk merasionalkan kekuatan alam yang di luar kendali mereka. Kalau kita gali lebih dalam ke cerita rakyatnya, ada sosok penting bernama Puyang Seminung. Beliau ini dipercaya sebagai leluhur asli masyarakat di sekitar Danau Ranau. Dan yang bikin merinding, Gunung Seminung itu diceritakan sebagai titik nol, semacam titik awal kebangkitan umat manusia setelah bumi disapu banjir bandang yang luar biasa besar. Keren kan? Agak mirip kisah Bahtera Nuh. Puncaknya yang kokoh itu dianggap sebagai tempat penyelamatan, di mana nenek moyang mereka bertahan hidup dan ngebangun peradaban dari awal lagi. Dan ini membawa kita ke lapisan terakhir, bagian keempat, benteng pelestarian alam, masa lalu penjaga masa depan. Nah, poin krusialnya ada di sini. Kalau kita gabungin sejarah geologi yang ekstrim tadi sama mitos budaya, kita bakal paham fungsi Seminung di era modern. Masyarakat lokal nggak cuma ngehormatin gunung ini. Bagi mereka, Seminung adalah gunung sakral, sang penjaga danau. Ada pantangan adat yang super ketat, nggak boleh merusak hutan, nggak boleh ngambil hasil alam sembarangan. Kelihatannya emang kayak dogma kuno ya, tapi coba pikir lagi deh. Pantangan spiritual ini sejatinya adalah hukum konservasi lingkungan yang paling efektif di zaman itu. Rasa takut dan hormat pada mitos justru jadi perisai yang melindungi alam. Dan tebak, perisai tak kasat mata itu terbukti ampuh banget sampai detik ini. Karena pantangan adat itu dijaga turun-temurun, Seminung berhasil selamat dari dampak buruk pariwisata massal. Ekosistemnya masih benar-benar murni. Makanya, kawasan ini sekarang jadi semacam surga buat penelitian geologi dan biologi. Wisata pendakian pun dibatasi dengan sangat ketat. Hasilnya, Seminung nggak cuma sekedar cagar alam, tapi udah jadi simbol identitas yang sangat kuat buat masyarakat Lampung Barat dan Oku Selatan. Dan ini mengilustrasikan satu kesimpulan yang brilian banget dari ulasan kita. Gunung Seminung adalah penyimpan memori panjang peradaban lokal. Dia itu ibarat sebuah arsip batu raksasa, menyimpan jejak letusan magma purba, merekam epik manusia yang bertahan dari bencana alam, dan yang paling penting, mewariskan kebijaksanaan tentang harmoni lingkungan yang relevansinya masih kerasa sampai hari ini.
Pada akhirnya, ulasan ini ngajarin kita kalau sebuah bentang alam itu nggak pernah sekedar tumpukan tanah dan batu aja. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Kalau kalian lihat keluar jendela, sejarah berlapis apa, mitos kuno apa, dan sistem perlindungan alam apa yang sebenarnya tersembunyi di balik landmark di daerah kalian sendiri? Coba deh amati sekeliling kalian pakai kacamata baru yang kita pelajari hari ini. Teruslah penasaran, dan mari kita terus gali cerita-cerita luar biasa yang disembunyikan oleh alam.